Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Galus Septiaspin, NIM 19614077, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam praktikum asam lemak bebas. Pertama, tujuan. Tujuan pertama dalam praktikum ini yaitu mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas. Yang kedua, menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Selanjutnya, langkah kerja. Pertama, pembuatan larutan KOH 0,1N sebanyak 100 ml. Dengan cara menimbang sebanyak 0,56 gram KOH 0,1N menggunakan neraca digital, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan sedikit aquades. Lalu memasukkan KOH ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas dan jangan lupa dihomogenkan larutannya. Selanjutnya, pembuatan larutan H2C2O4 2H2O 0,1N dengan cara menimbang sebanyak 0,315 gram H2C2O4 2H2O dengan neraca digital. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, lalu menambahkan sedikit aquades, aduk hingga tercampur rata. Kemudian memasukkan larutan H2C2O4 2H2O ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Seperti pembuatan KOH tadi, dihomogenkan dulu larutannya. Selanjutnya, standarisasi KOH dengan menggunakan H2C2O4 2H2O 0,1N dengan cara dipipet 5 ml larutan H2C2O4 2H2O 0,1N. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 3 tetes indikator fenolphthalein atau PP, dititrasi dengan larutan KOH sampai terbentuk larutan merah muda. Selanjutnya dicatat volume larutan yang digunakan dan dihitung normalitas larutan KOH-nya. Penentuan asam lemak bebas atau ALB ditimbang sebanyak 3 gram sampel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 4 ml metil alkohol dan 2,5 ml N-heksan, lalu ditambahkan 3 tetes indikator PP, dititrasi dengan larutan KOH yang telah diketahui normalitasnya sampai terjadi perubahan warna. Selanjutnya dicatat volume KOH yang dipakai. Kita langsung ke perhitungan. Di sini diketahui volume KOH sama dengan 100 ml dan MR-nya 56 gram per mol. Volume H2C2O4 2H2O yaitu 50 ml dan MR-nya 126 gram per mol. Normalitas KOH 0,1N dengan valensinya 1. Normalitas H2C2O4 2H2O 0,1N dengan valensinya H2C2O4 2H2O-nya 2. Selanjutnya, keperhitungan pembuatan larutan KOH 0,1N dan larutan H2C2O4 2H2O 0,1N. Pertama, menentukan massa KOH 0,1N. Pertama, menggunakan rumus BE MR yaitu MR KOH dibagi valensi KOH. MR KOH seperti yang kita diketahui tadi, MR KOH yaitu 56, lalu dibagi valensi KOH yaitu 1 menjadi 56. Unitnya N sama dengan massa dibagi BE dikali 1000 dibagi V. N-nya adalah 0,1. Massa dibagi 56 dikali 1000 dibagi 100, karena kita akan
membuat 100 ml larutan. 0,1 sama dengan massa dibagi 56 dikali 10. Massa sama dengan 0,1 dikali 56 dibagi 10 menjadi 0,56 gram. Massanya dapat 0,56 gram. Selanjutnya menentukan massa H2C2O4 2H2O konsentrasi 0,1 N. Pertama seperti tadi kita hitung BE-nya. BE sama dengan MrH2C2O4 2H2O-nya 126 dibagi valensinya 2 menjadi 63. 126 dibagi 2 menjadi 63 N sama dengan massa BE dikali 1000 dibagi V. Seperti rumus yang tadi. 0,1 sama dengan massa dibagi 63 dikali 1000 dibagi 50. 0,1 sama dengan massa dibagi 63 dikali 20. Massa sama dengan 0,1 dikali 63 dibagi 20 mendapatkan hasil 0,3115 gram. Selanjutnya standarisasi KOH. Diketahui sebelumnya V1 4,82 mili, V2 5 mili, N1 0,1, N2 0,1 juga. V1 dikali N1, V2 dikali N2. V1 4,83 dikali N1 sama dengan 5 dikali 0,1, 4,82 dikali N1 sama dengan 0,5, N1 0,5 dibagi 4,82 menghasilkan N1 yaitu 0,1037 N. Selanjutnya menghitung persen FFA. Pertama minyak jelantah yang pertama kan diduplo. Diketahui mililitritasinya 7,3 mili, NKOH-nya 0,1037 N, berat sampel 3,0150, MR asam lemak 256, dan ditanyanya persen FFA sama dengan titik-titik. Dengan rumus persen FFA sama dengan mililitrasi dikali NKOH dikali MR asam lemak dibagi berat sampel dikali 1000 dikali 100%. 7,3 dikali 0,1 dapat dari sini 0,1037 dikali 256 dapat dari MR asam lemak dibagi 3,0150 dari berat sampel dan dikali 1000 baru dikali semuanya dikali 100% mendapatkan hasil 6,427%. Selanjutnya yang minyak jelantah A yang kedua diketahui titrasi 7,5, NKOH 0,1037, berat sampel 3,0400, MR asam lemak 256 seperti tadi di persen FFA rumusnya. Mendapatkan hasil setelah kita masukkan rumus 7,5 dikali 7,5 dapat dari sini dikali 0,1037 dapat dari sini NKOH 256 dapat dari sini 3 dibagi 300 3,0100 dari sini berat sampel dikali 1000 itu dapat dari rumus ya, baru dikali 100% mendapatkan hasil
6,5494%. Selanjutnya yang B. Diketahui mililiterasinya 8,3 mili, berat sampelnya 3,0250, NKUH-nya 0,1037, MR asam lemaknya 256. Seperti tadi rumusnya 83 kali 0,37 dikali 256 dibagi 3,0250 dikali 1000, baru semuanya dikali 100%, mendapatkan hasil seperti ini, 7,284%. Selanjutnya menghitung BA, bilangan asam. Pertama, minyak jelantah A. Diketahui VKOH 7,3, MKOH 0,1037N, MRKOH 56, berat lemak 3,0150 gram. Dengan rumus BA sama dengan VKOH dikali MKOH dikali MRKOH dibagi berat lemak. Setelah kita masukkan rumus, hasilnya 7,3 dikali 0,1037 dikali 56 dibagi 3,0150 mendapatkan hasil 14,0605 mg KOH per G. Selanjutnya, seperti tadi rumusnya, ini yang duplo, seperti tadi yang rumusnya 7,5 dimasukkan ke dalam rumus dikali 0,1037 dikali 56 dibagi berat lemak yaitu 3,0400 mendapatkan hasil ini 14,3269. Selanjutnya minyak jelantah B. Sama seperti tadi rumusnya, yang berbeda hanya datanya. Di sini 8,1 dikali 0,1037 dikali 56 dibagi 3,0154 mendapatkan hasil 15,5993 mg KUH per G. Yang duplo, selanjutnya duplo, hasilnya sama seperti minyak jelantah B, cuman yang berbeda hanya di berat lemaknya. Di sini berat lemaknya 3,0250 mendapatkan hasil 15,9338 mg KOH. Nah, semuanya dinilai rata-rata dalam nilai rata-rata bilangan asam. Nilai jelantah A 14,0605 ditambah yang kedua 14,3269 dibagi 2 hasilnya 7,2075%. Yang B 15,5993 dan yang kedua 15,9338 dibagi 2 dapat hasilnya 15,7665 mg KOH. Selanjutnya kesimpulan. Dari praktikum kali ini diperoleh hasil rata-rata asam lemak bebas dari minyak jelantah A persen FFA sebanyak 6,4882 dan asam lemak bebas minyak jelantah B persen FFA sebanyak 7,2075%, sedangkan bilangan asam untuk minyak jelantah A sebesar 9,1937 mg KOH dan bilangan asam untuk minyak jelantah B BA
atau BA sebanyak 15,7665 mg/KOH. Terima kasih, bila ada saya salah kata tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.